Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas 10 komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi di pertama ini ketentuannya dari semua ada IPv4 addressing, ada IPv6 addressing, ada configuration test. Nah, ini semua akan kita lakukan di tugas 10 ini gitu. Mungkin langsung aja. Jadi untuk ini kita eh, config dulu. Kita masukin bukan config, tapi masukin IP ke seluruh PC dan juga TFTP servernya gitu. Eh, kita menggunakan di sini kita masukin dulu IP versi 4 gitu. Kita masukin IP versi 4-nya ya. Kita masukin IP versi 4. Ini kita masukin IP versi 4-nya. Kita ke IP configuration. Tes. Oke. Kita ke IP configuration. Kita ke 192, kita tulis 192.168.4.69. Ini kita bagi jadi 192 karena kita mau bagian jadi satu. Terus ini kita tulis jadi 65. Terus di sini kita masuk lagi ke PC 1. Masuk ke PC 1, terus IP configuration. Kita tambahin ini berarti 70. Terus di sini berarti 192. Ini 65. Maaf. Default gateway 65. Oke, sepertinya ada salah tadi. Oke, ini salah. Ya benar. Masuk ke PC 2. Kita masukin IP. Nah, untuk PC 2 di yang daerah kanan ini, kita masukinnya itu kita mulai dari 197. Terus kita 192.168.4.197. Dan juga kita itu pakai prefix 240 gitu. Kita copy aja di 193. Terus ke TP server, IP configuration jadi 194, berarti menjadi 240. Di sini kita masukin berarti sama tadi 193. Cek 193. Selanjutnya kita ke server, bukan. Kita mau config si router 1 dengan remote dari PC 0 gitu, menggunakan si kabel biru ini. Jadi kita masuk ke PC ini, ke PC 0, terus kita masuk ke terminal, nanti dia akan muncul kayak pop-up gitu. Ini di sini, flow control. Ini kita pencet OK. Terus kita enable seperti biasa. Kita configuration. Terus jadi mengerjakan kita config-nya itu berdasarkan si mana tadi? Sebentar. Si ininya, si ketentuannya, tesnya ini. Di tesnya ini kan dia minta dia tuh sebentar aku slide dulu ke bawah. Dia minta hostname R1, S1, S2, R1 minimal password lines. Dan ini ketentuan. Nah, kita bakal nge-config si router ini sesuai dengan tasnya tadi gitu. Berarti kita kasih nama dulu hostname R1,
Name R1, hostname R1, lalu security password. Tadi kan dia minta katanya mau masukin password kayak semacam password setting gitu, tapi harus 10. Jadi kita pilih security password length itu 10. Terus kita pilih service password. Nah, karena mau disimpan secara enkripsi, jadi kita pakai perintah ini, service password encryption. Terus tadi dia juga minta kalau nggak salah, nah ini enable password kelas 12345. Nanti dia disimpan secara enkripsi. Makanya tadi kita tulis service password encryption. Nah, kita tulis enable secret kelas 12345. Terus selanjutnya kita bikin username adminnya itu admin secret dan courses. Terus selanjutnya, nah tadi ada ketentuannya apa tadi? Nah ini, kita ada banner message kayak no authorized unauthorized access dengan tanda seru. Nah ini, udah maaf, ini lebih enak seperti ini. Nah, News courses berarti kita munculin pokoknya banner MOTD, MOTD, kita hashtag berarti hashtag no un unau to access lawat pagar juga. Terus di sini kan dia katanya kita diminta untuk domainnya dancecourses.com. Jadi ya udah berarti IP domain kita bikin dancecourses.com. IP domain name dancecourses.com. Terus kita crypto, kita key generate RSA. Nah, kita pilih itu modulsnya 2024. Nah, udah. Oke, sudah. Nih, dia kan dia minta nih security keys-nya kenapa dia 1024. Nah, dia minta security key-nya RSA 1024 nih. Terus dia minta SSH versi 2 gitu. Ya udah berarti kita IP SSH 2. IFS versi 2. Ya, terus kita masuk ke console zero. Berarti kita masuk selain console zero. Di sini kita login lokal, terus exec timeout 50, terus kita exit. Terus kita bakal masuk ke line VTY-nya, line VTY 04. Kita masukin login lokal, terus kita mau kita kasih transport input SSH. Input SSH. Exec timeout. Timeout, exec timeout 50. Exec, oh kurang strip. Timeout 5. Terus kita exit. Nah, selanjutnya kita bakal kayak semacam routing IP versi 6, tapi kita pakai unicast karena cuma ada satu penerima di setiap host. Jadi, kita pilih IP versi 6, IPv6 unicast routing. Nah, kalau udah, kita masuk ke interface G0. Dapat Z0 itu dari mana nih? Ini kan dia GIG 0. Nah, kalau nulis GIG itu, kita tuh nulis yang si depannya aja. Kalau 0 dia berarti GIG 00, berarti G0 gitu. Kita masuk ke GIG. Ini semacam ya kayak interface FH00 gitu. Kayaknya kita GIG. Interface G. Oh, oke, salah.
Terus gig 0/0. Oke, GIG, apakah sudah benar? Interface GIG 0/0. Oke, terus kita masukin IP add 192.168.4.193 yang sudah kita berikan tadi. Terus dengan subnet masknya 255, 255, 255, 240. Ya maaf, salah. 192.168.4.65. Oke, ketuker. 255, 255, 255, 192. Hampir saja. Nah, terus kita tulis IPv6 address itu FE 80 straight 1 link local address 1 E B8 DB8 CCC C CCCC 1.2.2 prefix 64. Nah, dah IPv6 2001 DB8 CCCC 1.2.2 prefix 64. Ntar ya udah shutdown. Kita exit. Terus kita masuk ke yang satunya. Karena tadi kan kita udah lihat GI01 ya, berarti interface GI01. Terus kita masukin IP add 192.168.4.193.255, 255, 255, 240. IPv6 address FE 80 strip 1 link lokal. Ini si default gateway-nya ya. Ini si default gateway-nya. Terus IPv6 address 2001 DB8 CCCC 2 strip 1. Prefixnya 64 juga. Oke, dari CC kita cross check lagi. DB8 dah. Terus no shutdown. Ya, kita end exit end terus write memory. Ya. Selanjutnya, kita kan udah ngasih nih IP versi 6 ke setiap PC. Nah, berarti kita masukin IP-nya. Oke, berarti kita masuk lagi ke PC 1, IP configuration di IP versi 6 ini, eh, masukin dia itu masukin PC 6-nya berarti 2001 strip DB8 strip CCCC strip 1 strip A. Nah, di prefixnya kita kasih dia itu 64. Kita copy aja. Di sini default gateway-nya kan udah kasih, berarti ini FE 80.2.21. Jadi PC 0, kita masuk ke PC 1. IP configuration-nya. Ini kita paste aja, cuman ini B. Prefixnya 64. Terus ini sama aja FE 80.21. PC 1 udah. PC 2-nya kita masuk. Kita masuk ke ini. Berarti ini tinggal ganti 2.
prefixnya 64, FE80 strip strip 1. Terus di sini masuk ke IP configuration-nya. Terus di sini kita masukin IP CJJ. Ini kita masukin ini dua di TFTP servernya. Ini F. Prefixnya sama 64. Terus ini kita masukin FE80 strip strip 1. Nah, selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita sebentar, kita cek dulu, kita cek dulu, bentar. Oke, oke, udah ketemu masalahnya. Setelah itu kita kan disuruh untuk buka PC. Kita buka PC dulu, kita terminal. Kita masuk lagi, oke. Nah, di sini kita tulis copy running config, masih di PC0, tftp 192.168.4.194. Kok? Oh iya, belum kita ini tuh. Tulis di sini copy running config running config tftp 192.168.4.194. Sana ya? Bentar, sebentar. Oke, berarti tidak perlu pakai. Ternyata tidak perlu pakai IP address ya. IP config running config ftp. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Hmm, oh iya, kita exit dulu. Salah. Copy running config ftp. Nah, kalau ditanya ini berarti kita masukin ya tadi 192, 192, 168,
1.4.194. Nah, oke. Destinationnya itu sebentar. Kita enter aja. Kita waiting config. Sebentar. Dah, waiting warning config. Sekarang itu kita copy, copy config, copy running config, start up, start up config, enter. Kok nggak bisa? Copy, copy. Oh, salah. Berarti ini nggak pakai strip. So, copy, start up, sorry. Start up, enter aja. Nah, dah. Kalau sudah, kita mau config ke server. Caranya itu, eh, kita mau lihat ke TFTP server, ada R1, kita config dulu. Jadi, caranya itu, nah, pindahin kabel ini ke switch. Ini pindah ke switch satu nih. Kita ke konsol. Masuk ke PC Zero. Kita tunggu sebentar. Terus ke terminal, apakah udah? Kita oke. Oke, di switch kita enable seperti biasa, conf t. Nah, tadi kan disuruh ngeganti tuh, berarti ini kita ganti hostname-nya S1. Terus kita service password and service password encryption enable secret 12345. Terus username admin secret dan courses. Terus kita sama kayak tadi ya, kita di domain. Oke, salah. Di domain dan courses.com dan courses.com crypto key generate RSH-nya 1024 IPSSH version 2 1. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masuk IP at 192.168.4.126. 4126, berarti ini 255. 2. Terus kita no shot. Oke, kita masuk ke IP, tulis IP default gateway 192.168.4.65. Terus kita masuk ke konsol lagi, line console 0. Kita login lokal, exit, terus line VTI juga 015, login lokal,
transport input SSH, transport input SSH, exec timeout zero, exit. Jangan lupa tadi juga banner MOTD, exec no unauto reset, unauto reset, no unauto reset, access allowed, and harus tulis write memory ya. Terus sama juga copy running config tftp, nesnya itu 192.168.4.194, 192.168.4.194 hostname, copy running config, enter, enter aja. Terus selanjutnya belum. Terus copy running config FTP, salah, copy running config startup. Oke, sudah. Dan di switch-nya sudah. Lanjut kita config ke switch 2. So, oke, kita tunggu bentar ya. Mana langkahnya sama aja guys kayak tadi. Mungkin aku langsung aja ya, tidak perlu ngejelasin.
Oke, oke, sudah berhasil kita config semua ya. Jadi, eh, kita akan coba ping ya. Kita akan kembalikan lagi ini ke sini. Insya Allah. Ini router. Coba ya. Oke, kita coba ping ya. Nah, username tadi saya lupa sebentar. Username kita eh, kelas 1 2 3 4 5 min. Oh, ini valid. Oke, sebentar, sebentar. Ini username-nya salah deh. Bentar, saya tanya. Hmm, apa bukan di terminal ya? Sebentar. Kayaknya di komen. Oh ya, di komen prom. Maaf, salah ternyata. Coba kita ping ya. Kita ping 2001 DP 8 CCCC 2. Ah, replay, replay. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah replay semua. Oke, karena ada berhasil replay semua, kita coba cek ya. Kita coba cek di tracking kita. Sebentar, di tracking kita ada namanya check result. Nah, kita lihat nih. Oke, ada semua. Ini username-nya, username-nya udah semua ya. Oke, eh sekian itu saja. Account admin. Coba kita coba. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang saya kurang lengkap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.